wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Seprinus Patoding, Escape Nurse Kes. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Megabuana Palopo, Fakultas Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan dengan nomor induk dosen nasional 0926099202. Adapun mata kuliah yang saya bawakan adalah pendidikan dan promosi perawatan dengan bobot 3 SKS. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat dan klien. 2. Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. 3. Mampu mengevaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. 4. Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan edukasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan 1. Mahasiswa mampu menganalisa peran perawat dalam pendidikan dan promosi perawatan. 2. Mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep, teori, dan prinsip belajar mengajar pada program pendidikan kesehatan klien dalam rangka mengatasi, mencegah, dan meningkatkan kesehatan klien. 3. Mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep dan teori promosi kesehatan dalam mencegah dan meningkatkan kesehatan klien. 4. Mahasiswa mampu menganalisa beberapa model dalam promosi kesehatan. 5. Mahasiswa mampu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan. 6. Mahasiswa mampu merancang program edukasi kesehatan sesuai kebutuhan klien. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah pendidikan dan promosi keperawatan yaitu 1. Konsep peran perawat dalam pendidikan promosi keperawatan. 2. Konsep perawat sebagai advokat. 3. Konsep perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. 4. Konsep peran perawat sebagai komunikator. 5. Konsep peran perawat sebagai konselor. 6. Konsep peran perawat sebagai pendidik. 7. Ujian tengah semester. 8. Konsep peran perawat sebagai manajer. 9. Konsep pendidikan kesehatan bagi klien. 10. Konsep dan teori belajar mengajar. 11. Konsep promosi keperawatan. 12. Konsep komunikasi dalam pelayanan kesehatan. 13. Strategi promosi keperawatan atau kesehatan. 14. Metode dan media
dalam promosi kesehatan, 15 konsep teori dan perilaku, 16 ujian akhir semester. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 15%, kuis 10%. Berikut video pembelajaran mata kuliah pendidikan dan promosi keperawatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah pendidikan dan promosi keperawatan. Ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, ya, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, jadi teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Selanjutnya saya akan absen satu persatu ya. Adiba Yunda, Aisyah Pauliana itu, Alif Putri Mas, Amelia Nanda, Andi Hasan, Andi Daura Ramadhani, Aprilia, Ardi Narasti, selanjutnya Astia Patricia, Kristiana, Cindy Julia, Citra Indah Lestari, Cia Lufia, Daniel Konrada, Jatiwi, Dela Patricia, Desia Dimanda, Dia Cahya Lestari, Dina Badia, Dini Aminati, Dwi Ayu Kirani, Dwi Sapitri, Esa Ananta Priyono, Ausia Pertiwi, Vicky Ramadhani, Fitra Raniasi, Rinolit Atma, Giska Ramadana, Gracie, Grace Ramawati, Alima Sopanna, Alisa Ramawati, Iis, Simia Mendatang Kuras, Ita Bungaija, Bestari, Isnatuol, Marianti, Merlinda Destiana, Mutiara, Dini, Naila Plastia. Ya, jadi teman-teman, untuk materi kita hari ini adalah strategi promosi kesehatan. Ya, sebelum kita lanjut, saya sedikit bertanya kepada teman-teman dan mungkin bisa memberikan sedikit jawaban. Siapa yang bisa memberikan pendapat sedikit tentang apa itu strategi? Satu orang. Daniel. Strategi. Strategi. Ada yang bisa memberikan? Ya. Strategi Rencana. Mungkin ada pendapat yang lain? Chris tadi menyampaikan strategi adalah rencana. Strategi atau rencana. Tadi sampaikan juga lain. Ada 3
strategi dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah pemberdayaan dan advokasi. Yang kedua, bina suasana atau kemitraan. Yang ketiga adalah gerakan masyarakat. Bagaimana tentang pemberdayaan dan advokasi? Pemberdayaan adalah upaya membantu atau memfasilitasi pasien atau klien atau masyarakat sehingga memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya. Karena itu pemberdayaan hanya dapat dilakukan terhadap pasien atau klien atau masyarakat. Yang dimaksudkan di dalam pemberdayaan ini adalah teman-teman, dalam memberikan promosi kesehatan kita memberikan edukasi kepada pasien supaya pasien tahu terkait apa masalah yang mereka hadapi. Kita memberikan solusi supaya ketika mereka menghadapi masalah tersebut mereka sudah tahu apa solusinya atau apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, advokasi. Pendekatan kepada para pemimpin atau pengambil keputusan agar dapat memberikan dukungan, kemudahan, perlindungan pada upaya pembangunan kesehatan. Nah, di negara kita Indonesia, saya rasa teman-teman pemerintah sangat mendukung dalam pembangunan secara fisik ya, fasilitas kesehatan yang ada. Tinggal seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa tinggal bagaimana kita memberdayakan masyarakat supaya mereka mau memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, itu adalah tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Selanjutnya, bina suasana. Upaya untuk menciptakan suasana kondusif untuk menunjang pembangunan kesehatan sehingga masyarakat terdorong melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Bina suasana di sini dimaksudkan teman-teman bagaimana membuat suasana lingkungan di masyarakat itu mereka bisa menikmati. Contohnya, ketika kita melakukan praktek di masyarakat, ya kita biasa melihat ada toga-toga yang dibuat. Ini salah satu bentuk bina suasana supaya masyarakat tahu, oh ternyata tanaman ini berfungsi untuk ini, berfungsi untuk menurunkan tekanan darah misalnya, atau membantu menurunkan tekanan diabetes mellitus. Jadi itu salah satu contoh bagaimana bentuk bina suasana ketika kita dalam masyarakat. Nah, supaya masyarakat bisa tahu, bisa mengembangkan suasana mereka sesuai dengan masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan mereka. Kemudian gerakan masyarakat. Upaya atau proses untuk menambahkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Yang jelas teman-teman, di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa terkait kesadaran itu sendiri, ya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bagaimana lingkungan mereka supaya terlihat bersih, bagaimana masyarakat itu bisa menjaga kesehatan mereka, ya. Karena dalam promosi kesehatan ini teman-teman tujuannya adalah bagaimana mencegah, ya, supaya masyarakat itu tidak terkena penyakit. Ya, walaupun pada akhirnya supaya ada masyarakat yang terkena, ya, mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Melakukan pendekatan atau lobbying dengan membuat kebijakan setempat, melakukan pendekatan atau pelatihan kepada para tokoh masyarakat, bersama tokoh masyarakat melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling. Kita bertanya bagaimana melakukan advokasi. Ya, dalam promosi kesehatan teman-teman, sebagai tenaga kesehatan kita hanya memberikan informasi. Ketika kita mau melakukan penanganan langsung, kita harus bekerja sama dengan ya pihak puskesmas, ya. Karena ya, pastinya pihak puskesmas itu ya, punya fasilitas yang lengkap untuk memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat.
Ya, jadi kalau kita mau melakukan promosi, kita pasti harus meminta izin kepada puskesmas untuk melakukan pemimpinan promosi kepada masyarakat. Nah, setelah itu, dalam masalahnya biasa teman-teman, kita tidak didengarkan oleh masyarakat. Terus siapa yang mau membantu kita? Kita pasti melihat siapa tokoh yang bisa didengar atau bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di daerah situ. Ya, contohnya, ketika kita melakukan praktek perawatan komunitas dan keluarga, ya pasti kita butuh tokoh. Contohnya seperti lurah, RT, RW yang bisa membantu kita dalam memberikan promosi kesehatan penyembuhan kepada masyarakat. Seperti itu ya, memberdayakan tokoh masyarakat untuk membantu kita dalam mempromosikan kesehatan kita. Prinsip advokasi, tujuan advokasi politikal, kultural, sosial, dan sistem. Kegiatan advokasi, lobby politik, seminar, atau presentasi, media, atau perkumpulan, atau asosiasi. Argumentasi dalam advokasi meyakinkan, layak, relevan, penting, atau prioritas tinggi. Nah, ketika mau melakukan promosi atau penyuluhan kesehatan teman-teman, pastinya para tokoh masyarakat atau pihak dari fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas mau melihat apa urgensi dari masalah yang mau kita sampaikan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Bina suasana, menjalin kerjasama formal antar individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti toga, lembaga swadaya mata, dunia usaha, swasta, media, massa. Terbentuk jaringan kerja atau networking, mendapatkan opini publik yang jujur, terbuka, norma situasi kondisi masyarakat yang mendukung tercapainya PHBS. Formal antara individu, kelompok, dan organisasi. Ya, jadi teman-teman mungkin demikian pertemuan kita untuk hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi saya akhiri pertemuan kita dengan topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang video pengajaran yang boleh saya bawakan, semoga video ini bisa lebih bermanfaat di kemudian hari. Kuda berjalan jangan dikejar, jika dikejar larinya ke kota. Jadi anak, rajinlah belajar demi meraih cita-cita. Selamat siang, terima kasih.